Pemirsa, usul hak angket bergulir di sidang paripurna DPR pertama setelah pemilu 2024. Anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, PKB, dan PKS telah mengusulkan hak angket melalui interupsi kepada pimpinan sidang. Namun usul pengguliran hak angket hari ini masih terasa kurang serius karena absennya Ketua DPR RI asal PDI Perjuangan Puan Maharani dan tidak semua partai di luar Koalisi Indonesia Maju mengusulkan hak angket dalam sidang paripurna DPR hari ini. Benarkah partai-partai masih gamang dan belum 100% serius menggulirkan hak angket untuk membongkar kecurangan pemilu? Kami akan membahasnya bersama dengan anggota DPR RI fraksi PKS, Syahrul Aidi Mazat, kemudian anggota DPR RI fraksi Demokrat, Herman Khairun, dan juga pakar hukum tata negara, Ferry Amsari. Selamat sore, Bang Ferry, Pak Syahrul, dan juga Pak Herman. Selamat sore. Sore, Pak Zervia, Oke. Pak Herman. Ya, Oke. selamat sore. Baik, Herman. saya akan mulai dulu dari tadi yang hadir di sidang paripurna ya. Ada Pak Herman dan juga Pak Syahrul. Pak Herman dulu deh, tadi ketika ada anggota DPR RI dari PKB yang mengatakan pemilu 2024 adalah pemilu yang paling brutal, Anda malah balik bertanya, brutalnya itu ada di mana? Apa masih tidak jelas Pak Herman brutalnya itu ada di mana? Ya memang sampai tadi siang, sampai rapat paripurna ya tidak jelas. Apa yang dimaksud brutal? Apakah pemilu presiden ataukah pemilu legislatif? Ini kan yang harus dijelaskan. Jangan sampai bahwa apa yang disampaikan itu hanya membangun opini, bahkan mendelegitimasi terhadap pelaksanaan pemilu. Pertanyaan saya juga, apakah kalau 01 dan 03 yang menang, apakah juga akan ada hak angket? Ini kan belum jelas gitu ya. Nah oleh karenanya silakan tata cara dan mekanisme, kami semua paham bahwa hak angket adalah hak konstitusional DPR, hak keistimewaan yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20A, kemudian di Undang-Undang MD3, ada tatibnya juga dan tahapan-tahapan untuk bisa sampai kepada hak angket ini bergulir. Tentu ini ya ditempuh dulu, jangan sampai menjadi fitnah, membangun opini, membangun stigma negatif, dan seolah-olah bahwa itu terjadi. Kan kecurangan itu sudah ada kanalnya. Kanalnya ya kalau kecurangan dianggap bahwa ada curang, ada intimidasi, ada melawan terhadap aturan pelaksanaan pemilu, ya silakan ada Bawaslu di situ. Dan kalau kemudian Bawaslu melihat bahwa indikasi ini memang menabrak aturan hukum, ya silakan ada Gakumdu, ada persidangannya di sana, bisa ditetapkan terhadap pelanggaran pelaksanaan pemilu. Oke, nah oleh karenanya ini ada kanalnya. Kemudian kalau nanti sudah ditetapkan tanggal 21 Maret ini kan batas akhir ditetapkannya seluruh hasil pemilu 2024. Nah kalau sudah ditetapkan nanti ada masa untuk masa sengketa. Silakan ini dimanfaatkan masa sengketa di Mahkamah Konstitusi. Jangan ranah politik kemudian hanya dijadikan sebuah public opinion, kemudian dijadikan mendowngrade ataupun mendelegitimasi terhadap pelaksanaan pemilu, bahkan mendelegitimasi terhadap suara rakyat yang tentu mayoritas telah memilih Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Gitu. Oke, baik. Ada Pak Syahrul yang tidak hanya bersuara di dalam kami lihat, tapi justru di luar bergabung dengan massa yang demo hari ini ikut menyuarakan soal dugaan kecurangan pemilu. Kalau tadi Pak Herman Khairun menyatakan dibuktikan dong curangnya itu di mana, jangan hanya sekedar narasi penggiringan opini. Jadi apakah selama ini dugaan kecurangan pemilu itu hanya narasi penggiringan opini karena ada pihak yang kalah, Pak Syahrul? Iya, barangkali, mohon maaf, Bang Herman, apakah kurang mengikuti media sosial atau kurang turun ke lapangan? Curang itu nyata, dugaan kecurangan itu nyata, intimidasi itu nyata, politisasi hukum itu nyata, politisasi bansos itu nyata, politisasi aparat itu nyata. Saya di dapil saya saja, ada kepala desa yang mengadu bahwasanya kami diintimidasi, harus dibuat video, ketika bertemu tidak boleh membawa handphone kami dikumpulkan, dipanggil oleh, mohon maaf, oknum kepolisian, kalau kita masih boleh katakan oknum, kami harus diarahkan untuk 02,
caleg tertentu dari pendukung 02 itu nyata, Bang Herman. Dan itu setelah saya tanya ke teman-teman di desa-desa lain, di daerah lain, itu nyata. Nah, apakah Bang Herman tidak turun ke lapangan? Dan suara itu bukan disuarakan, masalah kecurangan, dugaan kecurangan ini tidak hanya disuarakan oleh kami politisi, tapi juga rakyat, tapi juga akademisi, budayawan, seniman. Dan ketika kita menyuarakan hak angket itu punya dasar begitu. Nah, apa artinya kita sebagai lembaga yang memang bekerja untuk mengawasi kinerja pemerintah ini tidak menangkap kegelisahan yang terjadi di masyarakat itu? Cuma mereka, para kepala desa ini, mereka diancam kalau mereka bersuara, bersaksi, mereka akan dikriminalisasi, dan itu nyata. Sampai ke saya sendiri ada pengaduan WA mereka, dan mereka, mohon maaf, ini jangan dibuka katanya. WA-nya masih ada. Baik, bagi PKS soal dugaan kecurangan pemilu itu nyata terjadi di lapangan, oleh karena itu jalur hak angket ini menjadi salah satu cara untuk membuktikannya. Tapi Bang Ferry, yang kita lihat hari ini, apakah Anda melihat ini menjadi semacam momentumnya hilang karena ternyata hanya sekitar 3 anggota DPR yang menyuarakan soal hak angket, itu pun melalui interupsi. Kemudian tidak ada kehadiran dari Ketua DPR RI yang merupakan pentolan PDI Perjuangan, Puan Maharani. Apakah ini justru membuat semangat hak angket itu terasa kurang serius, Bang Ferry? Alat ukurnya bukan di hari ini ya, 3 suara atau tidak tercapainya figur-figur tertentu menyampaikan soal hak angket. Alat ukurnya apakah ada usul hak angket yang ditandatangani oleh 25 anggota DPR dari 2 fraksi minimal gitu ya. Itu alat ukurnya. Jadi tidak perlu khawatir tidak dihadiri oleh Ketua DPR atau tidak, karena bukan itu standar alat ukurnya. Nah, keseriusan juga bisa dilihat dari alasan mengajukan usul hak angket, kan bentuknya tertulis tuh. Apa yang kemudian mau diangket itu bisa dijelaskan dalam tulisan-tulisan itu. Dan tidak perlu khawatir Pak Herman atau terlalu semangat Pak Sahrul, tinggal dibaca saja itu usulan tertulis itu apakah masuk akal atau tidak. Kalau kemudian kita menggunakan analoginya Pak Herman bahwa apakah 01, 03 atau publik yang melakukan pemantauan pemilu akan juga mempermasalahkan kecurangan pemilu jika 02 kalah, ya itu akan sama juga logikanya. Apakah Pak Herman akan mempermasalahkan atau berkomentar yang sama jika Demokrat masuk di kubu yang lain, kan gitu. Jadi bukan itu juga standar alat ukur kebenaran kecurangan pemilu. Kalau kami di masyarakat sipil dan akademisi kan sudah memantau cukup lama ya. Dari netralitas penyelenggara saja kami sudah punya 38 alat bukti soal ketidaknetralan mereka. Ada rekamannya, ada videonya, bahkan ada screenshotnya. Kalau Pak Herman dan Pak Sahrul ingat, kami pernah bersama-sama mengantarkan bukti soal kecurangan dan netralitas penyelenggara yang kemudian setelah rekaman perintah kecurangan KPU RI ke seluruh KPU di daerah itu ditampilkan di rapat Komisi 2, malah oleh pimpinan sidang ketika itu ditutup sidangnya karena terlalu memperlihatkan nama-nama ya, padahal menurut kami harus diketahui oleh publik. Penyelenggara saja sudah sangat parah itu. Bahkan kalau mau dikaitkan dengan hal yang kekinian, misalnya di Sirekap. Ini kalau teman-teman di DPR masih punya nalar curiga yang baik sebagai pengawas penyelenggaraan pemilu, undang-undang ya, mestinya sudah curiga kok ada sistem KPU di Sirekap itu menerima data berupa angka di atas 300, ya, 600, 700, 800. Padahal kita ketahui satu TPS itu batas maksimum surat suara hanya 300. Baik. Logikanya harus dibuat sistem dong, lewat dari 300 tertolak. Nah ini kan perlu investigasi.
apakah peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Pemilu 7/2017 diselenggarakan dengan baik oleh pihak-pihak tertentu, terutama eksekutif yang diduga mengintervensi proses penyelenggaraan dan penyelenggara pemilu. Nanti kami bantu deh teman-teman DPR mengeluarkan alat bukti ya, keterlibatan aparat, keterlibatan penyelenggara dan yang lain-lain. Oke, baik. Kembali lagi ya ke Pak Herman. Sebetulnya kalau mau dikatakan bukti-buktinya mana untuk melihat pemilu ini brutal, banyak yang bisa diberikan. Dari Bang Ferry ada, dari Pak Syahrul ada. Tapi pertanyaannya begini, Pak Herman. Bukankah baik kalau menempuh jalur yang konstitusional seperti hak angket untuk membuktikan dugaan kecurangan? Baik untuk yang tertuduh maupun untuk yang menuduh. Bukankah ini sama-sama baiknya? Jadi kenapa harus dikatakan bahwa ini adalah penggiringan narasi dari pihak yang kalah? Gini ya, contoh tadi, Mas Syahrul itu nuduh saya. Apakah Bang Herman ini nggak ke lapangan? Itu kan nuduh saya gitu. Padahal dia tidak tahu apa yang saya lakukan. Nah ini kan nggak benar gitu loh. Argumentasi seperti ini menurut saya nggak benar. Saya hanya menyampaikan, kalau Anda memang ingin mengusulkan hak angket, apa target dan sasarannya? Apa objek dan subjeknya? Saya ini sudah 15 tahun gitu di DPR, sudah paham lah gitu ya. Dan saya hanya bertanya, silahkan. Rasionalitas kami saat ini belum ada urgensinya. Kalau hanya sampai kepada hal yang sifatnya mendelegitimasi, memfitnah, dan kemudian menyampaikan dengan verbal apa-apa yang tidak pernah ada buktinya sampai sekarang. Anda pengusul bukan? Anda apakah sudah menandatangani? Bukan, kan belum ada gitu. Nah kalau kami sudah dibagikan, sudah ada bagaimana historical dan kronologisnya, kami paham. Saya juga pernah menjadi inisiator hak-hak yang dimiliki oleh kedewanan gitu. Jangan pula Anda mengajarkan, Pak Herman belum pernah ke lapangan. Ya Anda datang aja ke dapil saya, silahkan tanya. Jangan mendowngrade diri saya. Justru saya bertanya kepada Anda. Coba buktikan saja gitu loh. Mana yang memang ini menjadi bukti. Jangan mengopinikan, mewacanakan pemilu curang. Saya kalau ke lapangan bertanya kepada rakyat, kepada masyarakat, saya tidak bertanya kepada kepala desa. Saya bertanya kepada rakyat. Bapak Ibu sekalian, mau pilih siapa? Pak Prabowo, Pak. Kenapa milih Pak Prabowo? A, B, C, D, F, G. Itu jawabannya gitu. Dan mayoritas benar memilih Pak Prabowo. Ya bagi saya ini adalah realitas di lapangan. Boleh Pak Ferry tidak setuju, boleh Pak Syahrul tidak setuju karena berada pada pihak yang di sana. Ya kalau saya menerangkan di dapil saya, ya ayo sama-sama dengan saya ke dapil saya. Kalau nggak percaya. Kita harus jeda dulu Pak Herman. Sudah kita tangkap maksudnya. Nanti silakan ditanggapi gitu oleh Pak Syahrul dan juga Bang Ferry ya. Tapi kita jeda terlebih dahulu pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Kami lanjutkan kembali pemirsa perbincangan bersama dengan ada Bang Herman Hairun dari Demokrat, kemudian juga ada Pak Syahrul dari PKS dan pakar hukum tata negara Bang Ferry. Sebelum ke Pak Syahrul, ke Bang Ferry dulu ya, sebentar ya. Bang Ferry tadi di-challenge oleh Pak Herman bahwa semuanya juga bisa memberikan bukti dan persepsi yang berbeda di lapangan. Tapi persoalannya adalah yang ditanyakan itu apa sebetulnya yang mau diangketkan, objeknya itu apa, yang belum jelas itu sampai sekarang adalah itu. Ya, kalau kita mau teliti ya dengan baik, sebenarnya objek angket itu kan kepada eksekutif terkait kondisi yang sangat masif soal pelanggaran peraturan perundang-undangan. Di titik ini mudah saja membuktikannya, ada banyak open source, misalnya pernyataan Pak Presiden Jokowi soal cawe-cawe. Kedua, pernyataan Pak Presiden Jokowi menggunakan data intelijen untuk mengetahui dapurnya partai politik, penggunaan dana bantuan sosial untuk kepentingan penyelenggaraan pemilu, penggunaan dana desa untuk saling mendukung dalam proses penyelenggaraan pemilu. Itu saja sudah sangat cukup untuk digunakan bagi proses penyelidikan berupa hak angket di DPR. Bagi saya sebenarnya bukti-bukti itu sudah terpampang jelas. Kalau Bang Herman kemarin mengikuti kami masyarakat sipil dan akademisi mendatangi Komisi 2 soal kecurangan pemilu itu terlihat ya
berbagai video dan screenshot pembicaraan KPU RI untuk memerintahkan seluruh KPU di daerah mengikuti kecurangan yang mereka atur untuk kepentingan paslon tertentu, capres tertentu. Nah, itu yang kemudian ditutup. Padahal itu ada 38 alat bukti, tidak hanya screenshot tetapi juga video dan rekaman suara perintah-perintah melakukan kecurangan. Bagi saya, bukti-bukti itu cukup memadai, sangat kuat bahkan. Kalau kita belajar ilmu kepemiluan, pork barrel politik atau politik gentong babi ini adalah salah satu jenis kecurangan penggunaan anggaran negara untuk memenangkan pertarungan pemilu. Di titik ini saja sudah terpampang kecurangan itu di depan mata. Bagi saya ini kesempatan dua belah pihak. Saya setuju dengan Ustaz Sarul ya. Tapi bukan berarti saya ini pendukungnya Ustaz Sarul dan capres yang lain. Saya setuju karena ini kesempatan bagi pihak yang menyatakan ini ada kecurangan ataupun bagi pihak yang menyatakan tidak ada kecurangan untuk sama-sama membuktikan siapa yang benar di hadapan publik. Tidak menggunakan ini untuk ruang penghentian hak angket. Karena hak angket ini bisa mengungkapkan hal-hal yang kemudian bagi kita perlu ditemukan jawabannya. Baik. Misalnya ada kecurangan soal surat suara yang tercoblos di Malaysia dan Taipei. Itu sampai hari ini, Bang Herman, tidak ada berita acara soal suara tercoblos itu. Memang dinyatakan rusak. Tetapi apakah ditarik kembali atau tidak diketahui. Kedua, sudah ada perintah mengirimkan surat suara yang lain. Bagaimana kalau dua barang ini sama-sama masih ada, kan gitu. Kalau kita semua tidak bisa menjawab apa yang terjadi di Taipei dan di Malaysia, bagaimana kita bisa menjawab apa yang terjadi di tanah air sendiri? Bukankah berseliweran data-data oleh masyarakat bahwa ada berbagai kecurangan yang terjadi? Iya, jadi masih banyak pertanyaan soal dugaan kecurangan, tapi Pak Syarul, pertanyaan publik saat ini adalah sebetulnya kelanjutan dari hak angket ini bagaimana? Karena kalau berkaca pada hari ini saja, sepertinya kurang greget gitu loh. Belum ada titik jelas ini jadi atau tidak diusulkan oleh PKS, PKB, Nasdem, kemudian juga PDIP, serta P3 ini jadi atau tidak sebetulnya, Pak Syarul? Belum kita ngomongin nanti soal objek hak angketnya apa, tapi jadi atau tidaknya dulu bagaimana? Ya, ini kan baru proses awal karena keinginan untuk melakukan hak angket itu sudah disampaikan. Tentu pada tataran teknis pimpinan fraksi akan mengkondisikan agar secara administrasi itu bisa diajukan sesuai dengan prasyarat yang sudah ada dalam tatib begitu. Jadi tadi menjawab apa yang disampaikan Bang Herman, ya, saya sampaikan mohon maaf ya. Maksud saya tadi seolah-olah tidak melihat apa yang atau tidak mendengar atau tidak menonton apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Bang Ferry ya, dari pihak masyarakat, akademisi. Suara-suara mereka ini kan perlu kita tampung karena kita sebagai lembaga yang bertugas mengawasi eksekutif dalam melaksanakan undang-undang. Nah, ini kita salurkan dan penyalurannya itu, pengawasan itu supaya ada kejelasan ya melalui hak angket begitu. Tidak bisa hanya selesai dengan Gakumdu misalnya. Tidak hanya bisa selesai dengan Bawaslu, karena kita lihat fenomenanya sangat banyak sekali. Tadi disampaikan mulai dari politisasi hukum, politisasi bansos, politisasi aparat gitu. Kan susah untuk meinikan di Gakumdu. Pak Syarul, kalau begitu tadi kan juga ada argumen ya dari misalnya politikus Gerindra yang mengatakan sebetulnya yang diinginkan masyarakat saat ini bukan menggulirkan hak angket tapi soal penciptaan lapangan kerja, soal pengangguran, masalah-masalah sosial ekonomi yang belum terselesaikan, bukan hak angket. Jadi kenapa hak angket ini mau digulirkan? Urgensinya apa?
jangan diadu, Mbak. Ini itu dibutuhkan, tetapi demokrasi ini berjalan dengan baik itu juga dibutuhkan. Ingat ya, ketika ada kecurangan kemudian itu dibiarkan, maka yang akan terbangun pada generasi kita sekarang dan berikutnya adalah Anda bisa mencapai kekuasaan dengan cara apapun, tidak lihat pada proses, dia selalu hanya melihat pada hasil. Ini bahaya. Kalau yang terbangun ini, maka seorang calon kepala desa dia melakukan apa saja yang ingin dia lakukan dengan menghalalkan segala cara, dengan kecurangan, yang penting menang. Nanti tidak akan ada yang mengadili. Begitu juga nanti pemilihan kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur. Bayangkan kalau apa yang sudah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, menjadi isu publik di media sosial, di media mainstream, tidak ditangkap oleh anggota dewan, lembaga yang terhormat ini, yang mewakili rakyat ini, tidak menggunakan haknya yang memang diberikan oleh undang-undang untuk betul-betul mengkoreksi apa yang dilakukan oleh pemerintah, ini yang akan terbangun nanti opininya, mindset yang terbangun di generasi kita dibahaya. Ini masa depan demokrasi kita. Iya, masyarakat butuh apa namanya, lapangan pekerjaan, masyarakat butuh harga makanan pokok murah. Kita setuju, tapi jangan dikesampingkan bagaimana kita menjalankan demokrasi ini, pemilu ini secara adil dan jujur. Oke. Baik. Itu juga kebutuhan mendasar. Oke, baik. Bagaimana itu, Bang Herman? Tidak perlu dibenturkan antara kepentingan-kepentingan masyarakat yang satu dengan lainnya. Dua-duanya sama pentingnya, termasuk hak angket ini. Bagaimana kita menjaga supaya proses demokrasi ke depan tidak tercederai? Ya, betul sekira ya. Artinya tidak bisa dibenturkan. Ini harus sejalan. Tetapi sekarang, apa yang dituduhkan saat ini bahwa ada kecurangan, ya kecurangannya di mana gitu loh. Dan kenapa hak angket baru digulurkan sekarang? Kalau ada indikasi dari sebelum-sebelumnya, kan sebelumnya juga ada masa sidang gitu ya. Nah semestinya kalau memang merasa bahwa di situ ada kecurangan, ada penyalahgunaan kewenangan, ya silahkan di sana, ada kanalnya gitu. Sebagai anggota DPR ya bersuara di sana. Tapi kenapa ini kemudian mencuat setelah pemilu dan pemilunya kemudian tidak dimenangkan oleh pasangannya mereka? Nah ini pertanyaan besar. Bahkan kalau berbicara persoalan rakyat, fakta dan realitasnya 60% memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan saya tidak menutup mata dan telinga saya gitu. Karena saya setiap ke daerah pemilihan, bertemu dengan masyarakat, saya bertanya, mau memilih siapa Bapak Ibu sekalian presiden? Ya milih Pak Prabowo. Kenapa memilih Pak Prabowo? Ya karena Pak Prabowo begini. Mungkin ya konstituennya teman kami ini, Pak Sahrul, juga datang ke konstituennya, menyampaikan, ya milihnya yang lain. Ya itu sah-sah saja gitu. Tetapi jangan kemudian bahwa hal-hal yang kemudian dicurigai dan kemudian masih dalam tataran belum kepastian, kemudian sudah disampaikan seolah-olah hak angket adalah solusi untuk kecurangan. Kecurangan sudah ada kanalnya. Silakan tempuh kanal-kanal itu. Nah kalau ada hal-hal lain tersebut, kenapa tidak dilakukan dulu gitu? Dan kenapa tidak dilakukan sebelum pemilu sebagai antisipasi terhadap situasi yang ke depan dicurigai akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh pihak mereka. Nah ini harus dilakukan dong gitu. Nah jangan setelah kemudian Pak Prabowo menang besar, kemudian dipersoalkan. Jadi dalam pandangan saya menjadi apa ya? Menjadi terbalik gitu. Karena apa? Fakta hari ini adalah 60% memilih Pak Prabowo. Dan kita juga dapat melihat bagaimana hasil survei dari mulai awal sampai kepada hasil quick count maupun sekarang sedang tahapan real count, ternyata kan tidak berubah dan naik terus. Berarti apa? Masyarakat ya memang menginginkan Pak Prabowo menjadi presiden. Menginginkan Pak Prabowo memimpin Indonesia. Jangan kemudian setelah pemilu dilaksanakan,
kemudian opini dibangun, mendelegitimasi terhadap pelaksanaan pemilu, mendelegitimasi terhadap suara rakyat, nggak fair dong gitu. Oke. Nah ini yang menurut saya sampaikan. Ya kalau Anda punya fakta ya silakan ajukan dong. Baik. Sampai saat tadi pun belum ada kok usulan Oke. untuk angket. Coba kembali lagi ke Pak Syarul ya. Pak Syarul masih bersama kami? Hal aja gitu. Oke, Pak Syarul. Ya. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Bang Herman dalam kesempatan dialog ini sangat mungkin itu adalah pertanyaan yang sama yang akan nanti dihadapi ketika nanti usulan hak angket ini semakin bergulir. Soal kenapa baru sekarang untuk menangani kecurangan itu sudah ada kanalnya masing-masing, kenapa harus sekarang, kenapa harus lewat jalur politik. Bagaimana menjawab semua itu Pak Syarul nantinya? Apakah justru nanti perdebatan-perdebatan yang akan bergulir pada saat hak angket itu diajukan justru akan menjadi perdebatan-perdebatan liar yang tidak berujung, semakin tidak produktif? Ya, barangkali jawabannya kenapa harus sekarang? Kita mengumpulkan ya bahwasanya apa betul politisasi anggaran, politisasi bansos, pengerakan aparat itu terjadinya H-5, H-7 sebelum pemilu, Mas. Nah, mungkin kita lakukan hak angket sebelum pemilu begitu. Memang harus dilakukan hak angket, apalagi kita kan lagi reses waktu itu, Mas. Lagi reses. Artinya pernyataan-pernyataan seperti ini ya, menuduh, memfitnah, kalau nanti tidak terbukti, ini menjadi jejak digitalnya fitnah, gitu ya. Tunjukkan dulu deh ada bukti ya. Oh, penunjukan bukti itu justru saat angket itu diselenggarakan, nggak perlu. Tadi sebagiannya sudah disampaikan oleh Mas Ferry. Jadi tidak sulit ya untuk menghadirkan bukti-bukti itu. Demokrat dan juga Koalisi Indonesia Maju bersiap juga, Pak Herman, nanti untuk menghadirkan bukti-bukti sebaliknya. Demokrat itu berpikir rasional, ya. Demokrat itu berpikir rasional, objektif. Kami bertanya apa sebetulnya yang mau disasar. Kalau urusannya dengan pemilu, silakan sudah ada kanalnya. Kalau ada urusan politik lain, apa yang menjadi proposalnya? Kan nggak jelas gitu. Ini kan hak angket terus diopinikan, diwacanakan atas kecurangan, tapi ya saya kesannya ini adalah mendelegitimasi saja gitu ya, menurunkan terhadap derajat pelaksanaan pemilu. Nah kalau kemudian memang ada, karena apa? Faktanya, realitasnya 60% memilih Pak Prabowo gitu. Ini adalah fakta yang tidak bisa dibantah gitu. Nah kalau kemudian ada hal lain silakan mengungkapkan. Silahkan tunjukkan dalam bentuk proposal. Jangan kemudian terus membangun opini dong gitu. Baik, oke. Terakhir mungkin singkat saja Pak Syarul. Pada hasil, lihat pada proses. Oke. Lihat pada proses, tidak lihat pada hasil. Kalau makanya saya katakan kalau kita hanya berpegang pada hasil, ini bahaya bagi generasi kita. Ya saya tanya Pak Syarul ya, yang brutal itu pemilu presiden atau pemilu legislatif coba? Yang brutal itu pemilu legislatif atau pemilu presiden, saya tanya coba. Ada presiden, ada sebagian legislatif gitu. Jangan-jangan ya pemilu legislatif yang brutal gitu. Mohon maaf, penggiringan oleh aparat itu ya presiden, yang penting 02. Nanti pileknya terserah. Nanti buktikan, saudara buktikan ya. Nanti buktikan, tapi kita tunggu dulu nih hak angketnya jadi atau tidak ya, Bapak-bapak. Sayang sekali perbincangan kita pada hari ini harus kita akhiri dulu. Nanti kita akan lihat lagi dinamika berikutnya akan seperti apa. Baru kita debat nanti. Terima kasih Bang Herman dan juga Pak Syarul. Terima kasih sudah bersama kami di Prime Time News, dan sebelumnya juga ada pakar hukum tata negara Ferry Amsar yang sudah bergabung. Terima kasih Bapak-bapak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.